Assalamualaikum, selamat datang. Kembali lagi di channel As'adpedia. Pernah nggak sih kamu ngelewatin kembang kol di pasar? Warnanya putih pucat, bentuknya aneh, dan kadang baunya agak kuat. Makanya, banyak orang yang nganggap remeh sayur satu ini. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, kembang kol nyimpan manfaat luar biasa, yang bahkan bisa bantu mencegah penyakit serius. Iya, kamu nggak salah dengar. Bukan cuma buat diet, tapi juga buat jantung, otak, bahkan mencegah kanker. Jadi, sebelum kamu bilang, cuma sayur biasa, tonton sampai habis ya, karena setelah ini, kamu bakal lihat kalau ternyata kembang kol bukan sayur sembarangan. Oh iya, kalau kamu suka video seputar kesehatan dan fakta unik seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan info menarik dan bermanfaat dari channel As'adpedia. Oke, sekarang kita mulai dari awal ya. Kita bahas satu persatu, kenapa kamu harus mulai makan kembang kol dari sekarang. Manfaat pertama yang sering diremehkan, kembang kol ternyata punya antioksidan tinggi. Kandungan seperti vitamin C, beta-karoten, dan kamferol di dalamnya bisa bantu tubuh melawan radikal bebas, penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Bayangin aja, radikal bebas itu kayak karat di besi. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa bikin tubuh berkarat juga dari dalam. Mulai dari kerusakan sel, gangguan organ, sampai resiko kanker meningkat. Nah, disinilah kembang kol berperan. Dengan rutin makan kembang kol, tubuhmu dapat semacam perisai alami yang bantu cegah kerusakan sel sejak dini. Kedua, membantu mendetoksifikasi tubuh secara alami. Kamu pasti sering dengar istilah detoks tubuh kan? Banyak orang rela minum jus aneh-aneh buat bersihin racun di tubuh. Padahal, kembang kol bisa bantu proses detoks alami tanpa ribet. Kembang kol mengandung glukosinolat dan isotiosianat, dua senyawa aktif yang bantu hati atau liver bekerja lebih efisien dalam membuang racun. Jadi kalau liver kita sehat, otomatis metabolisme lancar, kulit jadi lebih bersih dan energi tubuh terasa lebih stabil. Jadi buat kamu yang sering ngerasa cepat lelah atau kulit kusam, mungkin bukan karena kurang tidur, tapi karena tubuhmu perlu dibersihkan dari dalam dan kembang kol bisa bantu di situ. Nah, ini poin penting. Banyak penelitian nunjukin kalau kembang kol punya senyawa anti kanker. Salah satunya adalah sulforafen, yang juga ditemukan di brokoli. Senyawa ini terbukti bisa bantu menghambat pertumbuhan sel kanker dan bahkan bantu tubuh memperbaiki DNA yang rusak akibat paparan radikal bebas. Beberapa studi menemukan efek protektif kembang kol terhadap kanker usus, paru-paru, dan payudara. Makanya, nggak heran kalau sayur ini disebut sebagai salah satu superfood yang bisa bantu cegah penyakit serius. Keempat, mendukung kesehatan jantung dan tekanan darah. Kembang kol bukan cuma bikin tubuh ringan, tapi juga bantu jantung bekerja lebih optimal. Kandungan sulforafen tadi plus serat tinggi bisa bantu turunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Kalau kamu sering makan makanan tinggi lemak, kolesterol bisa menumpuk di pembuluh darah. Lama-lama bisa bikin aliran darah tersumbat dan risiko serangan jantung meningkat. Tapi dengan asupan serat dan antioksidan dari kembang kol, dinding pembuluh darah jadi lebih lentur dan sehat. Hasilnya, tekanan darah lebih stabil dan jantung lebih kuat. Kelima, baik untuk otak dan daya ingat. Kembang kol juga punya kandungan kolin, yaitu nutrisi penting buat fungsi otak. Kolin membantu membangun neurotransmitter, semacam jalur komunikasi antar sel otak. Kalau kamu sering lupa atau sulit fokus, bisa jadi tubuhmu kekurangan kolin. Nah, dengan rutin makan kembang kol, kamu bantu otak tetap tajam, terutama buat orang yang udah mulai memasuki usia 40 ke atas. Dan menariknya, kolin juga penting buat perkembangan otak janin. Jadi, buat ibu hamil, makan kembang kol dalam porsi wajar bisa jadi tambahan nutrisi alami. Keenam, mendukung pencernaan dan kesehatan usus. Kembang kol kaya serat, yang bantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Kalau usus sehat,
Sistem imun juga jadi kuat. Selain itu, serat membantu memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit. Tapi, ada satu catatan penting. Jangan makan terlalu banyak sekaligus, karena serat tinggi juga bisa bikin perut kembung. Kita bahas efek sampingnya di bagian akhir ya. 7. Membantu menurunkan berat badan secara alami. Nah, buat kamu yang lagi program diet, kembang kol ini cocok banget. Kandungan kalorinya rendah, tapi seratnya tinggi. Artinya, kamu bisa kenyang lebih lama tanpa takut berat badan naik. Selain itu, kembang kol juga bisa dijadikan pengganti nasi loh, dikenal sebagai cauliflower rice. Kalorinya bisa turun drastis dibanding nasi putih biasa. Makanya, banyak orang yang sukses nurunin berat badan dengan mengganti sebagian karbohidratnya pakai kembang kol. 8. Menjaga tulang tetap kuat. Kembang kol juga mengandung vitamin K dan kalsium, dua zat penting buat kesehatan tulang. Vitamin K ini bantu tubuh menyerap kalsium lebih efektif dan mencegah tulang rapuh. Kalau kamu jarang minum susu, makan kembang kol bisa jadi alternatif alami buat menjaga tulang tetap kuat, terutama buat orang lanjut usia. 9. Baik untuk kulit dan imunitas. Vitamin C di kembang kol bukan cuma bantu imun tubuh, tapi juga bantu produksi kolagen. Kolagen itu penting banget buat elastisitas kulit. Dengan cukup vitamin C, kulit jadi lebih cerah, kenyal, dan gak mudah keriput. Selain itu, sistem imun yang kuat bantu tubuh lebih tahan dari infeksi dan peradangan. Makanya, kalau kamu gampang flu, mungkin tubuhmu perlu tambahan vitamin dari sumber alami seperti kembang kol. 10. Bantu stabilkan kadar gula darah. Ini yang sering dilupain orang. Kembang kol bisa bantu menjaga kadar gula darah tetap stabil berkat serat dan indeks glikemik yang rendah. Jadi, buat penderita diabetes, kembang kol bisa jadi pilihan aman. Dia nggak bikin lonjakan gula darah tiba-tiba, tapi tetap ngasih rasa kenyang yang lama. Coba deh kamu bayangin, ada seorang ibu di kampung kecil yang setiap hari jual sayur di pasar. Orang-orang sering lewatin dagangannya karena mereka lebih tertarik sama brokoli atau wortel. Tapi ibu ini selalu bilang, jangan remehkan kembang kol. Dia mungkin gak secantik sayur lain, tapi manfaatnya besar buat tubuh. Dan ternyata benar. Setelah rutin makan kembang kol, beliau bilang tubuhnya nggak gampang capek. Kolesterolnya turun, dan tekanan darahnya stabil. Kadang, yang kita anggap sederhana justru punya manfaat luar biasa. Begitu juga kembang kol. Dia diam, sederhana, tapi kuat dari dalam. Jadi mulai sekarang, jangan sepelekan kembang kol. Masukkan dia ke piringmu, dan biarkan manfaatnya bekerja perlahan untuk kesehatanmu. Cara konsumsi yang disarankan, kembang kol bisa dimakan direbus, dikukus, atau ditumis sebentar. Hindari menggoreng terlalu lama karena panas tinggi bisa hilangkan nutrisinya. Takaran ideal, 1-2 cangkir per hari. 3-4 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Bisa juga dijadikan sup, campuran salad, atau pengganti nasi, cauliflower rice. Efek samping yang perlu diperhatikan, makan berlebihan bisa menyebabkan perut kembung atau gas berlebih karena kandungan serat dan belerang yang tinggi. Buat orang dengan gangguan tiroid atau hipotiroid, sebaiknya jangan dikonsumsi mentah terlalu sering karena bisa mengganggu penyerapan yodium. Pastikan dicuci bersih sebelum dimasak untuk menghindari pestisida atau kotoran yang menempel. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan ke teman atau keluarga yang kamu sayang. Karena bisa jadi, satu video ini membantu mereka hidup lebih sehat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Tetap jaga pola makan dan jangan lupa, sehat itu dimulai dari hal kecil. Seperti sepotong kembang kol di piringmu hari ini. Wassalamualaikum.